Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ketemu lagi di NWD Channel. Sebuah channel yang tak tahu arah dan kemana tujuannya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang ubi cilembu. Kita akan bahas dari mulai penyimpanan, pemilihan, pengopenan, dan penjualan. Ayo kita simak sama-sama videonya. Jangan lupa subscribe. Oke, yang pertama ubi cilembu disimpan terlebih dahulu sebelum di-open guys. Karena ubi cilembu tidak dapat di-open dari hasil panen langsung guys. Harus diinapkan dulu minimalnya 1 minggu. Cara menyimpannya harus di tempat yang kena angin ataupun sinar matahari, tidak terlalu panas juga guys, tidak terlalu lembab juga guys ya. Jadi dalam penyimpanannya tidak busuk, juga tidak kering, tapi tetap segar dan bagus ya. Kemudian kita ke jenis-jenis ubinya guys. Jenis ubi ada yang AB, ini yang agak besar, kemudian super, kemudian ada di bawahnya super yaitu TO maupun TS guys. Ini lebih murah ya karena kecil-kecil. Kalau super itu sekilo isi 11 ataupun 10, kalau AB biasanya isi 8 ya. Super kalau TO TS itu isinya sekitar 15 ya. Ciri ubi cilembu yang bermadu adalah berwarna kuning guys. Setelah kita belah jadi dua ya, kita belah jadi dua, ubinya akan berwarna kuning. Kalau kalian belah kemudian warnanya putih, jelas itu tidak akan keluar madu guys ya. Ini satu ciri yang paling khas dari ubi cilembu adalah berwarna kuning ya. Kemudian bintik-bintik kulitnya juga ada ya, tidak polos, jadi melingkar bintik-bintik kulitnya. Ini kalau misalnya ubi cilembu disimpan dengan baik, dia itu akan tumbuh guys ya, akan tumbuh seperti ini, ada tunasnya, berarti tidak kering maupun tidak terlalu lembab. Ini bagus guys ya. Ini saya udah simpan selama 7 hari, dia bertunas, berarti bagus. Nanti pada saat di open hasilnya luar biasa. Nah ini contoh yang ubi terlalu kering. Ini kena sinar matahari terlalu panas guys ya, sehingga kering, dia tidak tumbuh. Tapi kering, dan kalau misalnya pun di open ini akan berasa pahit guys. Mending langsung kita jadikan BS saja, kita buang guys ya. Sama seperti mantan guys, kita buang saja ke tempat sampah. Oke, kita menginjak ke acara pengopenan. Nah ini kita yang sering lupa, bahwasannya banyak sekali menyalahkan penyuplai ubi padahal kita yang tidak bisa mengopen. Ini rahasianya guys, sebelum di-open. Sebelum di-open rahasianya ini, dipotong dulu ujungnya guys. Ujung atas sama ujung bawah dipotong ya, baru di-open. Di atas loyang guys, sehingga madunya tidak berceceran di open, sehingga opennya bisa tetap bersih guys ya. Harus pakai loyang, kita susun rapi guys ya. Kita sudah potong semua ujung bawah sama ujung atasnya, ini kunci rahasianya. Setelah itu kita siapkan opennya guys. Kita pakai open yang Getra guys, yang otomatis. Ini seharga sekitar 9-10 juta guys. Kita juga pakai yang manual, ini harganya sekitar 2.500.000 guys ya. Tapi kita mau praktekkan yang pakai otomatis saja guys, yang Getra. Oke, berapa sih suhu yang diperlukan untuk pengopen ubi ya? Suhunya kita pakai 250 yang atas dan juga 250 yang bawah. Kemudian waktunya kita pakai 2 kali 40 menit guys ya, kayak pertandingan sepak bola. Boleh 45, boleh 40 menit guys. Tergantung dari umur ubi yang kamu simpan guys. Kalau misalnya 7 hari kita pakai 45 menit, kalau lebih dari 7 hari kita bisa pakai 2 kali 35 menit guys ya. Kita mulai ngopen guys, kita nyalain ya. Jadi kalau open Getra itu sudah otomatis, namun jangan sampai kita baru nyalain ubinya kita masukkan ya.
tapi menunggu suhunya sampai 200 derajat jas. Jangan sampai baru 20 derajat kita masukkan, itu akibatnya nanti ubi akan berair ya, akan berair, mengembun sehingga dia tidak keluar madu. Tapi setelah 230 ataupun 250 kita baru masukkan guys. Kita masukkan ubinya, menunggu 40 menit pertama ya. Nanti setelah waktunya habis 40 menit yang pertama, kita bolak-balik guys ya. Kita bolak-balik, kita pencet timernya 40 menit. Nanti setelah 40 menit pertama, kita bolak-balik ubinya guys. Oke guys, di 40 menit pertama guys, saatnya kita membalikan ubi. Cara membalikan ubinya jangan 360 derajat guys, tapi cukup dimiringkan saja. Kita pakai gaya miring guys ya, karena atas bawahnya sudah gosong guys ya. Kemudian kita pencet 40 menit kedua. Setelah itu kita tunggu 40 menit kedua, kemudian kita angkat guys. Saat proses pembakaran 40 menit kedua, ubi jelembu aromanya sudah tercium. Jadi harum ubi terbakar sudah tercium. Ini bisa untuk menarik pelanggan. Makanya kita membakar ubi jelembu itu pagi hari kalau enggak siang hari. Jadi bisa menarik. Alhamdulillahirrabbilalamin, 40 menit kedua sudah selesai. Lihat kita hasilnya ya. Kita ambil satu guys. Wow, ubinya keluar madunya dan ditarik terurai seperti gula terbakar ya. Karena memang ubi ini keluar madunya. Jadi bukan hanya lebah yang menghasilkan madu, ubi jelembu pun menghasilkan madu. Kamu pasti menghasilkan racun ya. Oke, kemudian kita angkat, hasilnya sudah bagus nih, 100% bagus. Kita angkat, kita taruh di tempat styrofoam. Saya pakai styrofoam yang ukuran 60-40, kita kasih kayu papan ya biar kuat styrofoamnya. Dan ini guys, manfaatnya kita pakai loyang ya. Jadi si madunya lengketnya di loyang bukan di open ya. Buat kalian yang menaruh ubi di styrofoam jangan sampai lebih dari 12 jam guys ya. Karena nantinya dia akan basah ubinya, bisa bau. Kalau misalnya mau diinapkan lebih baik ditaruh di loyang kembali supaya kering, tidak bau. Kalau ubi jelembu setelah di open bisa kuat sampai dengan 3 hari ya guys. Dia jangan, kalau buat kalian yang awal-awal jualan, kalau tidak habis harus dikeringkan guys, jangan sampai ditaruh di styrofoam saja ya, biar tidak bau ubinya. Sama kayak kalian kalau nggak mandi, bau. Nah, ubi jelembu itu semakin diinapkan, dia madunya dia akan meleleh sendiri guys ya. Nah ini hasilnya guys, kita hasilnya ya. Jadi memang cukup lembek, kemudian bermadu. Lembut sekali guys ya, lembut sekali. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga perhatiannya. Buat kamu yang mau pesan open ataupun pesan ubi bisa di nomor telepon ada di deskripsi ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.